akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks dunia bisnis yang dinamis dengan penuh tantangan. Dalam kondisi dunia bisnis saat ini yang ditandai persaingan yang ketat, perubahan teknologi yang cepat, dan ketidakpastian ekonomi, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat menjadi faktor kunci keberhasilan. Dengan memprioritaskan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, perusahaan dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas, dan mempertahankan daya saing di pasar yang selalu berubah. Contoh, perusahaan menyiapkan karyawan untuk terus berkembang di dalam bidangnya. Oleh karena itu, perusahaan selalu mengadakan yang namanya pelatihan untuk menghadapi perkembangan-perkembangan yang akan datang, agar perusahaan tidak kalah saing dengan kompetitor lain dan juga karyawan agar cepat beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Nomor 2, simulasi dan analisis decision metrik terkait keputusan rekrutmen karyawan baru untuk posisi front office. Berikut tabel yang menjadi landasan rekrutmen dengan adanya 4 calon karyawan dan 5 alternatif penilaian. Sebagai calon karyawan yang pertama, Laila untuk skill mendapatkan nilai 7, berpengalaman kerja mendapatkan nilai 6, usia mendapatkan nilai 5, komunikasi mendapatkan nilai 7, ya, yang selanjutnya itu sikap atau attitude mendapatkan nilai 7 dengan rata-rata nilai yaitu 6,4. Yang kedua ada Hilda, untuk skill mendapatkan nilai 6, untuk pengalaman bekerja mendapatkan nilai 6, untuk usia mendapatkan nilai 5, komunikasi mendapatkan nilai 6, sikap atau attitude mendapatkan nilai 5 dengan rata-rata nilai 5,4. Yang ketiga ada Gugen, untuk skill mendapatkan nilai 7, pengalaman kerja mendapatkan nilai 7, usia mendapatkan nilai 5, komunikasi mendapatkan nilai 6, sikap atau attitude mendapatkan nilai 6 dengan rata-rata nilai 6,4. Yang terakhir ada Mudrik, untuk skill mendapatkan nilai 8, pengalaman bekerja mendapatkan nilai 7, usia mendapatkan nilai 6, komunikasi mendapatkan nilai 8, sikap atau attitude mendapatkan nilai 7 dengan rata-rata nilai 7,2. Untuk kategori skill diberi bobot 20% dikarenakan skill dari calon kandidat yaitu harus sesuai dengan posisi yang dilamar. Yang selanjutnya itu pengalaman, bobotnya 50%. Kategori ini menjadi penting karena tanpa pengalaman calon kandidat tidak memiliki pandangan atau pemahaman mengenai front office. Selanjutnya itu usia. Kategori usia diberi bobot 50% karena posisi front office harus sesuai dengan usia produktivitas kerja. Yang keempat ada komunikasi. Komunikasi juga menjadi urgensi dan dimasukkan ke dalam kategori dengan bobot 25% karena posisi front office membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik saat berhadapan dengan para tamu maupun klien perusahaan. Yang terakhir ada sikap atau attitude. Sikap atau attitude dimasukkan ke dalam kategori dengan bobot 25% karena perusahaan juga membutuhkan sikap sesuai dengan penempatan kerja yang sering berhadapan langsung dengan klien. Soal nomor 3, beri contoh dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen SDM. Bias adalah kecenderungan untuk membuat keputusan berdasarkan preferensi pribadi atau prasangka yang tidak objektif. Dalam bidang manajemen sumber daya manusia, bias bisa mempengaruhi berbagai aspek proses pengambilan keputusan seperti rekrutmen, penilaian kerja, dan promosi. Selanjutnya ada penilaian kinerja otomatis. Contohnya aplikasi perangkat lunak yang menggunakan metrik kinerja yang objektif untuk menilai kontribusi karyawan berdasarkan data seperti jumlah proyek yang diselesaikan, tingkat pencapaian target, dan umpan balik pelanggan. Dengan penjelasan, perangkat lunak ini membantu memastikan bahwa penilaian kinerja didasarkan pada data konkret dan metrik yang dapat diukur, bukan pada persepsi atau prasangka pribadi manajer. Yang terakhir, bagaimana manajer SDM dapat memperkirakan probabilitas dengan pendekatan relatif keberhasilan sebuah program pelatihan yang akan diimplementasikan di perusahaan. Manajer SDM dapat menggunakan pendekatan relatif untuk memberikan probabilitas keberhasilan sebuah program pelatihan. Yang pertama yaitu identifikasi faktor kunci keberhasilan. Tinjau faktor-faktor yang diperlukan untuk kesuksesan program pelatihan. Ini bisa termasuk dukungan manajemen, partisipasi karyawan, kualitas materi pelatihan, dan sebagainya. Yang kedua, penilaian relatif. Bandingkan program pelatihan yang akan diimplementasikan dengan program serupa yang sudah ada.
atau pernah dijalankan dalam perusahaan. Evaluasi sejauh mana program baru ini mirip atau berbeda dalam faktor-faktor kunci keberhasilan. Yang ketiga yaitu konsultasi dan feedback. Mintalah masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk manajemen, instruktur, dan calon peserta pelatihan. Evaluasi persepsi mereka tentang faktor-faktor keberhasilan dan potensi program baru. Yang keempat, analisis resiko relatif, identifikasi dan evaluasi resiko yang terkait dengan program pelatihan baru. Tinjau sejarah program serupa untuk memahami resiko yang mungkin timbul dengan cara mengelolanya. Yang kelima, perkiraan probabilitas keberhasilan. Berdasarkan analisis relatif terhadap program-program serupa dan evaluasi faktor-faktor kunci keberhasilan, manajer SDM dapat memperkirakan probabilitas keberhasilan dalam program pelatihan. Ini bisa berupa penilaian subjektif berdasarkan pengalaman dan data historis yang tersedia. Yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Setelah program pelatihan dijalankan, lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan dan dampaknya terhadap peserta dan organisasi. Hal ini akan membantu dalam penyesuaian dan perbaikan di masa depan. Dengan menggunakan pendekatan relatif ini, manajer SDM dapat membuat perkiraan yang lebih terarah mengenai probabilitas keberhasilan program pelatihan yang akan diimplementasikan di perusahaan.